Perempuan ini sedang keluar dari tempat tinggalnya, di tengah jalanan kota Las Vegas. Bagi dia, itu adalah bagian pintu keluar dari tempat bersama keluarga dan ribuan lainnya, yang memiliki nasib yang sama, tinggal di lorong saluran air. Inilah kehidupan gelap di bawah kota Las Vegas, yang tak tersorot oleh gemerlap lampu kota dan riuh permainan kartu dan dadu di meja kasino. Las Vegas dikenal dengan kota dengan hotel mewah, kasino yang tak pernah sepi, dan hiburan 24 jam. Namun, hanya sedikit yang tahu tepat di bawah kaki mereka. Kehidupan yang sama sekali berbeda berlangsung setiap hari. Ada orang-orang yang bahkan sudah lupa warna langit, dan ada pula yang tak pernah melihat sinar matahari sejak lahir. Di atas permukaan, Las Vegas berdiri sebagai panggung megah yang tak pernah mematikan lampu. Kota yang malamnya menyerupai siang ini dibangun dari kilau, musik, peluang, dan mimpi-mimpi yang dipertaruhkan di setiap meja kasino. Wisatawan datang dengan mata berbinar, mengejar cerita yang kelak bisa mereka bawa pulang, menang besar, kalah besar, atau sekadar merayakan hidup semalam suntuk, namun tepat di bawah kaki mereka, di bawah beton, aspal, dan parade cahaya yang tak pernah usai, berdenyut sebuah dunia lain. Dunia gelap yang tak tercatat dalam brosur wisata maupun peta kota, namun dihuni oleh manusia-manusia nyata. Di ratusan kilometer terowongan yang membentang sunyi, membentuk labirin yang tak tersentuh cahaya matahari. Di sanalah lebih dari 1.500 orang hidup, berpindah, bertahan, dan kadang hilang tanpa jejak. Mereka disebut Mole People, julukan yang terasa puitis sekaligus menyakitkan. Namun seakan-akan dengan tinggal di bawah tanah, mereka kehilangan statusnya sebagai manusia. Kisah mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar gelap dan terasing. Terowongan itu bukan sekadar ruang tinggal. Ia adalah lanskap emosional yang dipenuhi trauma, kehilangan, solidaritas rapuh, dan harapan-harapan kecil yang tak pernah benar-benar padam. Las Vegas memang dibangun untuk memanjakan pandangan hotel-hotel raksasa. Berdiri dengan tebal, menyembunyikan cerita-cerita yang tidak sesuai estetika hiburan. Di lantai-lantai atas, orang-orang menikmati kemewahan, sementara beberapa meter di bawah permukaan bumi, orang lain tak lagi mengingat bentuk awan. Bagi banyak penghuni terowongan, langit bukan lagi bagian dari hidup. Ada yang tidak melihat matahari selama bertahun-tahun. Ada pula yang lahir di keluarga gelap, tidak benar-benar lahir di terowongan, namun dibesarkan oleh orang tua yang berpindah-pindah tempat, sampai akhirnya mereka menganggap kegelapan sebagai rumah. Terowongan ini awalnya dibangun sebagai jalur pembuangan air. Tanah Las Vegas yang keras membuat air hujan sulit meresap, sehingga kota butuh kanal bawah tanah untuk mencegah banjir. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa ruang teknis itu suatu hari berubah menjadi tempat tinggal permanen. Beberapa dekade terakhir, ruang itu berubah menjadi tempat tinggal bagi sekitar 1.500 orang. Sebuah kota tersembunyi yang selalu berada dalam bahaya. Memasuki terowongan tidak sama dengan melangkah ke ruang bawah tanah biasa. Semakin dalam, udara berubah, lembab, dingin, dengan aroma besi dan tanah yang tak pernah benar-benar kering. Suara langkah kaki memantul panjang, seperti gema kesepian yang tak kunjung selesai. Tanpa pemandu, seseorang bisa tersesat dalam hitungan menit, karena setiap belokan membawa risiko memasuki wilayah milik orang lain, dan setiap wilayah punya aturan yang tidak terucap, tetapi sangat ketat. Beberapa orang yang tinggal di sana mengaku kehilangan lebih dari sekadar tempat tinggal di permukaan, tapi juga kehilangan identitas. Kartu identitas hilang, dicuri, atau rusak diterjang banjir. Tanpa identitas, sistem kota menghapus keberadaan mereka secara diam-diam. Akhirnya, tak bisa melamar pekerjaan, tak bisa mengakses layanan medis, dan tak bisa menyewa kamar untuk sekedar tidur. Mereka hidup dalam kegelapan fisik dan administratif, terperangkap dalam siklus yang kerap tak memberi jalur keluar. Di antara mereka, ada yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, membawa kisah hidup yang panjang, namun tak punya tempat lagi untuk dituliskan. Ada pula yang masih muda, beberapa bahkan baru 20-an, terseret kemiskinan, kecanduan, atau kekerasan domestik yang membuat mereka memilih gelap karena gelap terasa lebih aman daripada dunia terang yang dulu mereka kenal. Bahaya terbesar di terowongan bukan hanya gelap. Curah hujan di kota Las Vegas memang terbilang jarang.
namun sering ekstrim. Dan Las Vegas duduk di atas tanah keras yang tidak ramah bagi air. Karena itu, setiap musim hujan, kecemasan menyergap seluruh penghuni lorong. Hujan yang turun puluhan kilometer di pegunungan bisa berubah menjadi arus deras yang memasuki terowongan. Dalam hitungan menit, begitu air mulai datang, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Barang-barang hanyut, tempat tidur terendam, dan bahkan nyawa bisa melayang tanpa sempat menjerit. Dalam ruang lembab itu, ironi bisa saja terjadi. Bukan hanya banjir, api adalah ancaman yang tak kalah menakutkan. Kebakaran kerap terjadi karena lilin, kompor improvisasi, atau percikan kecil lain. Api menyulut apapun yang tersisa, kardus, kertas, plastik, kain, dan bahkan mimpi. Dan ketika bukan alam yang datang, manusia lain bisa menjadi ancaman. Kekerasan seringkali muncul karena perebutan wilayah atau barang-barang kecil yang dianggap berharga, selimut, sepeda, senter, dan bahkan sekotak makanan. Seorang pria pernah bercerita bagaimana ia kehilangan sebagian penglihatannya setelah ditembak seseorang yang hanya ingin mengambil sepedanya. Yang lain mengaku pernah diserang dengan parang oleh kelompok yang menguasai lorong tertentu. Di dunia terowongan ini, kesalahan kecil bisa berarti kehilangan nyawa, bukan karena dramatisasi, tetapi karena tidak ada sistem yang melindungi mereka. Tidak ada polisi yang berjaga, tidak ada kamera, tidak ada ambulans yang turun ke kegelapan. Mereka hidup di tempat di mana hukum hanyalah keputusan spontan, antara bertahan atau kalah. Kegelapan bukan hanya kondisi fisik, ia menggerogoti mental. Banyak penghuni terowongan berbagi kisah tentang halusinasi yang muncul dalam sunyi. Bayangan-bayangan bergerak, suara-suara yang tidak jelas asalnya, atau sensasi bahwa ada sesuatu mengikuti dari belakang. Sebagian halusinasi itu lahir dari penggunaan obat terlarang. Sebagian lahir dari isolasi ekstrim yang lama. Ada yang mengaku telah melihat orang-orang kecil di kejauhan. Ada juga yang merasa dikejar oleh suara yang tidak pernah muncul dalam dunia nyata. Dalam gelap pekat, di mana mata tak mampu membedakan imajinasi dan realitas, batas itu mudah kabur. Kehidupan bawah tanah bukan hanya soal bertahan secara fisik. Ia menuntut stamina mental yang luar biasa. Beberapa orang mampu menyembunyikan lukanya, tetapi banyak yang menyerah pada ketakutan, depresi, dan trauma yang menumpuk tanpa pernah mendapat perawatan psikologis. Meski keras, tidak semua kisah di terowongan adalah tragedi. Ada momen-momen kecil yang membuktikan bahwa manusia, bahkan dalam kondisi paling buruk sekalipun, tetap mencari cara untuk hidup dengan martabat. Di salah satu bagian terowongan, terdapat ruang yang diubah menjadi galeri seni bawah tanah. Lukisan-lukisan warna-warni digantung di dinding lembab, menampilkan dunia yang lebih cerah daripada tempat mereka berdiri. Ada seseorang yang mengumpulkan benda-benda bekas dari tempat sampah kota, kerangka televisi, pintu lemari rusak, serpihan kaca di tangannya. Semua itu menjadi dekorasi yang memberi sedikit rasa rumah. Beberapa dari mereka ada yang menciptakan sistem hidup mereka sendiri, ada yang memasak dengan kompor kecil yang dibuat dari kaleng aluminium, ada yang menggunakan pembersih tangan sebagai bahan bakar api, ada pula yang menciptakan ruang tamu mini dari tumpukan karton tebal, lengkap dengan kursi bekas yang masih bisa diduduki setengah badan. Di kegelapan itu, setiap inovasi adalah bentuk perlawanan terhadap keadaan, bahwa mereka masih ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Namun sekali lagi, semuanya bisa saja sirna dalam sekejap, saat banjir atau kebakaran melanda. Di dunia bawah tanah, nilai benda tidak diukur dengan uang. Sepeda adalah harta paling berharga. Ia menjadi syarat mobilitas, keamanan, dan kesempatan. Dengan sepeda seseorang bisa berpindah terowongan lebih cepat, menghindari bahaya, atau mencari makanan di tempat penampungan yang jauh. Sepeda bukan sekadar alat transportasi, ia adalah perpanjangan hidup. Tidak sedikit pertikaian terjadi hanya karena rebutan sepeda bekas yang ditemukan di tempat sampah. Beberapa warga terowongan bahkan memperbaiki sepeda yang sudah rusak parah, memungut suku cadang dari berbagai tempat, menciptakan kendaraan yang mungkin tidak terlihat indah, tetapi cukup kokoh untuk menempuh perjalanan panjang di permukaan ketika malam tiba. Semakin jauh seseorang melangkah ke dalam terowongan, semakin terasa bahwa setiap lorong punya identitas sendiri. Ada lorong yang dianggap aman karena penghuninya lebih terbuka dan saling membantu. Ada lorong yang terkenal keras, tempat tidak ada yang masuk tanpa izin. Ada pula lorong hening yang seolah ditinggalkan.
Padahal penghuninya hanya menahan napas, berharap tidak menarik perhatian orang luar. Kendati demikian, komunitas di terowongan dibangun oleh kebutuhan, bukan pilihan. Mereka saling berbagi makanan, saling memberi peringatan ketika hujan turun, dan saling jaga jika ada orang asing mendekat. Namun komunitas itu sangat rapuh. Banjir bisa mengusir mereka dalam sekejap. Polisi bisa mengosongkan wilayah kapan saja. Kekerasan dapat memecah kelompok kecil itu hanya dalam satu malam. Dan ketika itu terjadi, masing-masing harus mencari tempat lain, memulai dari nol dan menata ulang hidup yang sebenarnya belum sempat benar-benar tertata. Meski banyak dari mereka sudah terlanjur terbiasa dengan gelap, bukan berarti mereka tidak bermimpi. Beberapa berharap suatu hari bisa keluar, meski tidak tahu bagaimana caranya. Ada yang ingin kembali bekerja, ingin bertemu keluarganya, juga ada yang ingin punya kamar sendiri meski kecil. Sebagian ada yang berhasil, namun sebagian besar masih berada di sana. Karena dunia luar terasa lebih menakutkan daripada dunia gelap yang mereka kenal. Keterasingan bukan hanya akibat dari gelap. Ia datang dari kenyataan bahwa di permukaan tidak ada tempat yang benar-benar menerima mereka.